Berarti memang tugas DPRD pengawasan ini tidak hanya sebagai slogan saja. Skala prioritas ini akan segera terpenuhi kalau ketersediaan anggaran dan SDM yang ada. Wong dia nggak pernah reses sana kok bantu sana gitu ya. Ini Jangan-jangan ada apa ini salah sasaran. Justru dengan banyaknya masukan dari masyarakat itu adalah peran dan fungsi pengawasan kita semakin optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama kami dalam acara ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara lebih dekat, lebih paham, bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Abah Musyafa Rauf yang sudah hadir. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat walafiat. Tetap semangat ini. Makasih. Oke, alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa beliau lagi. Kita ngobrol-ngobrol santai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin sebelum kita melakukan pembahasan itu bisa disapa dulu Abah warga masyarakat, ya, khususnya yang di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga masyarakat Jawa Timur, pemirsa podcast ABTV yang saya hormati. Salam kenal dan salam takdim kepada para senior dan para ustadz dan ustadzah yang melihat ABTV channel ini. Tentu kami sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur tidak bisa sambang langsung kepada lapisan masyarakat yang termasuk kami wakili di DPR. Tentu melalui podcast ABTV ini kami menyampaikan selamat dan salam, tentu selamat untuk bisa melihat dan mendengarkan program podcast anggota DPRD yang dilakukan oleh ABTV. Dan saya mohon maaf bila mana nanti masih belum bisa memuaskan apa yang saya sampaikan. Di kesempatan lain akan bertemu kembali untuk lebih detail dan lebih jelasnya. Wah, siap. Tentunya teman-teman yang ada di rumah, warga masyarakat menunggu panjenengan kita. Nah, ya. Mengawali obrolan santai pada kesempatan kali ini, Bah, mungkin bisa dijelaskan tugas pokok fungsi DPRD, utamanya Provinsi Jawa Timur, dalam rangka mensukseskan pemerintahan ini dan menampung aspirasi masyarakat itu apa, Bah? Ya, DPRD ini secara umum itu punya 3 fungsi utama, yaitu legislasi dan anggaran dan pengawasan. Tentu kalau legislasi sudah jelas kita membuat peraturan daerah, baik inisiatif maupun usulan dari eksekutif dibahas bersama-sama. Atau fungsi anggaran, pembahasan APBD dan evaluasi serta pembahasan LPJ APBD yang telah dilakukan oleh eksekutif. Nah, yang terus-menerus tidak pernah ada jeda waktu itu adalah pengawasan. Karena pengawasan ini hampir setiap jam, setiap waktu kita mendengarkan dan kita melihat serta merasakan apa yang terjadi di masyarakat. Baik itu melalui masukan masyarakat lewat reses maupun lewat grup-grup diskusi, grup-grup WA dan webnya DPRD dan eksekutif juga bisa dilihat di sana. Berarti memang tugas DPRD pengawasan ini tidak hanya sebagai slogan saja, memang harus
Ya, dilakukan ngeten Pak nggih. iya memang kan negara ini ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kalau yudikatif tentu di sana adalah para penegak hukum dan lain sebagainya. Kalau eksekutif adalah pelaksana daripada pemerintahan yang di situ didukung dengan anggaran belanja daerah namanya APBD. Nah, ada yang namanya legislatif. Legislatif itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang daerah kan itu. Nah, di situ mengawasi perjalanan penyerapan anggaran, kemudian mempertanggungjawabkan anggaran, serta kita mengusulkan anggaran. Itu adalah si pengawasan. Nah, pengawasan ini tentu tidak dilakukan di saat-saat tertentu, tapi setiap hari. Ya, setiap hari itu kan kita terus berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan konstituen, berinteraksi dengan pemerintah, berinteraksi dengan. Disitulah DPRD tidak hanya sekedar pada saat bertugas saja di kantor, tidak. Tetapi setiap kita bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan lingkungan, bertemu dengan kejadian-kejadian, di situ adalah bagian daripada pengawasan kita harus kita lakukan. Misalkan ada anggaran, sebenarnya itu sesuai dengan perencanaan. Ya, jalan ini bagus dan kualitasnya sudah sesuai dengan itu, kualifikasinya bagus. Tapi kenapa hanya 2 bulan sudah hancur? Ya kan? Betul. Ini faktor yang lewat tonasenya atau karena kualitasnya. Nah, di situ fungsi DPRD. Lihat bagaimana RAB-nya, kemudian speknya, kemudian seperti apa sebelum dilakukan oleh pemeriksaan BPKP atau BPK atau inspektorat. DPRD juga harus melihat mengetahui itu. Wah, ini itu tugasnya tidak hanya menganggarkan tapi juga mengawasi yang sudah dianggarkan itu Pak. Betul. Jadi misalkan DPRD eksekutif menganggarkan beli sapi dengan harga 20 juta. Iya kan? Diajukan ke DPRD, kemudian disetujui oleh DPRD. Ternyata, lah kok sapinya ini ndak pasaran mek 9 juta. Sapinya kok seperti pedet gitu. Nah, ini berarti ada masalah. Sampai segitu ya? Iyalah. Berarti. Jadi sekarang ada pondok pesantren mengajukan atau sekolah negeri, SMA negeri mana gitu ya, anggarannya sekian miliar. Loh kok jadinya kok sekian? Nah, itu bisa kita awasi, berarti ini ada yang nggak benar ini, ada yang melakukan penyimpangan terhadap realisasi anggaran kan gitu. Betul. Di situ peran DPRD juga penting. Tugasnya berat ini. Ya memang DPRD, memang kita itu tidak punya SDM spesialis harus ini. Tetapi paling tidak dengan 120 orang ini berada di komisi-komisi bidangnya, sedikit banyak itu akan bersinggungan dengan kemampuan dasar mereka. Itu. Ya, ini tadi pengawasan. Nah, monggo nggih Bah, nggih. Siap ini nyantai mawon. Nah, ini teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ternyata tugas DPRD ini selain membuat undang-undang, kemudian selain menganggarkan juga mengawasi. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sekali aspirasi langsung dilakukan dan juga butuh pengawasan-pengawasan yang lain. Nah, ini kita lanjut, Bah. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme pengawasan yang lebih detail lagi, mungkin bisa dijelaskan
gambaran kondisi demografi wilayah ini berkaitan anggaran provinsi saat ini agar pemirsa ABTV ini mengetahui skala prioritasnya. Kadang saya itu sudah banyak mengusulkan kok nggak di ACC. Nah, ini faktor apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa berkaitan dengan niki kondisi demografi di Jawa Timur khususnya, Pak. Emang kita pada waktu pembahasan APBD sekaligus bersama eksekutif sudah menentukan skala prioritas pembangunan baik itu fisik maupun non fisik, baik itu bersifat umum maupun bersifat khusus. Sudah kita tentukan skala prioritasnya. Nah, skala prioritas ini akan segera terpenuhi kalau ketersediaan anggaran dan SDM yang ada. Misalkan sekarang di sebuah daerah ada problem karena agak terpencil wilayah itu di wilayah misalkan daerah Pacitan, Madura, atau daerah-daerah yang sangat jauh dengan di sana skala prioritasnya harus punya puskesmas yang kelasnya tipenya adalah B misalkan. Ya kan? Tapi SDM-nya di sana nggak ada. Ya kan? Harus dikirim SDM dari provinsi, diambil sana. Nah, di sini kebanyakan ada problem skala prioritas itu tidak terlampaui karena tidak terpenuhinya tidak hanya anggaran tapi SDM yang ada. Anggaran SDM, Ya. Guru juga demikian. SD negeri yang ada di wilayah Pojokan hampir semua tidak mau ditugaskan ke sana. Ya kan? SDM-nya jauh. Jadi akhirnya ada kelas 6, gurunya cuma 4. Karena SDM yang tidak ada, yang kurang ya. Mau tidak mau tidak bisa optimal. Padahal itu skala prioritas. Ya kan? Pembangunan di wilayah-wilayah daerah yang agak, terutama di kepulauan. Karena Jawa Timur juga ada pulau-pulau Kangean, pulau-pulau yang agak jauh dari itu, daratan itu juga sangat susah untuk dijangkau. Dan di sana harga bahan pokok, harga peralatan medis dan sebagainya mahal. Iya kan? Betul. Beda dengan daerah itu. Antara Bawean aja dengan Gresik, padahal satu kabupaten. Antara Kangean, Semudi dengan daerah Sumeneb, Madura, Iya, Madura itu juga agak sulit. Nah, padahal skala prioritasnya sebenarnya di sana yang ada problem utama adalah masalah kesehatan, masalah pendidikan. Tetapi kita tidak punya SDM itu. Mau tidak mau provinsi harus ikut bertanggung jawab terhadap wilayah yang ada di Jawa Timur ini, tidak terkecuali daerah-daerah terpencil. Tetap kita prioritaskan. Misalkan ada usulan, ada ambulan laut. Ambulan laut? Ya, kan ya? Ada ini Pak? Ada. Karena banyaknya orang sakit yang tidak ada alat angkut yang cepat, kemudian tidak disertai dengan alat medis, meninggal di jalan. Enggak di laut, artinya dalam perjalanan itu harus. Itu juga diusulkan oleh DPR, disetujui oleh eksekutif, ya ambulan laut. Walaupun ini tentu juga agak besar biayanya, tapi mau tidak mau, ini warga Indonesia, warga Jawa Timur. Itu masalah. Kira-kira prioritas yang diutamakan itu ya yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, selama ini kan kita ini memang tidak tahu apa yang dilakukan oleh DPR dalam pengawasan, dalam hal untuk keberpihakan terhadap
masyarakat yang diwakili. Iya. Karena memang banyaknya usulan, banyaknya kebutuhan di wilayah itu dengan dibandingkan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki. Iya. Sehingga akhirnya tidak bisa serta-merta, Iya. ya satu persatu harus itu. Mungkin panjenengan dulu kalau bicara tentang ambulan, Nggih. itu hanya rumah sakit yang punya betul, susah sekali. Betul, Bang. Betul, Sekarang hampir seluruh wilayah sudah punya desa, bahkan iya, setiap desa sudah. setiap desa sudah ada. Itu beda sekali. Nggih. Terus mobil siaga. Nggih. Ketika ada ambulan enggak itu Nggih. ada kebutuhan masyarakat langsung. Begitu juga sekarang misalkan penerangan jalan. Oke. Berapa ribu titik kita ini menganggarkan di APBD skala prioritas adalah penerangan jalan. PJU. PJU itu. Iya. Mungkin panjenengan sekarang lewat-lewat desa-desa sekarang dah lampunya dah. Iya, sudah terang gitu. Nggih. Iya, masyarakat terune ya wis pasang gitu aja ya kewajiban mereka. Padahal itu aspirasi dari DPR. DPR Iya. prioritas itu. Prioritas itu. Iya. Bang. Sangat prioritas karena apa? Begitu lampu jalan itu sudah terpasang, Nggih. akhirnya ekonomi juga akan semakin tergeliat di sana. Nggih. Orang yang mau berbuat jahat juga paling tidak terkurangi dengan adanya. Oh, Ya penerangan itu kan. efek dominonya ke situ. Domino sana. Oh, iya. Kalau jalan itu kemudian Gelap gelap gitu kan Rawan kejahatan. rawan kejadian. Itu prioritas daripada usulan-usulan masyarakat. Nggih. Dan kita awasi lampunya. Oh kok ini sudah mati, kedip-kedip. Ya. Jangan segera kita usulkan. Masyarakat bisa lapor, Nggih. bisa memberikan informasi, kemudian kita tegur kepada daerah. Utamanya jalan-jalan provinsi. Iya. Ya kan, ini tanggung jawab kita. Kalau jalan-jalan yang masuk-masuk itu punya kabupaten. Nanti biasanya larinya ke provinsi. Provinsi juga. Nah, ini yang perlu diberikan informasi masyarakat jangan sampai salah paham terhadap perwakilannya yang ada di provinsi. Sebelum kita masuk ke mekanisme nih, Pak. Jadi sebenarnya semua anggota DPRD utamanya panjenengan sebagai ketua itu sebenarnya ingin mengabulkan, menganggarkan semuanya, tapi larinya ke keterbatasan anggaran mungkin. Betul. Jadi keterbatasan anggaran, apalagi sekarang ada Perpres nomor 1 itu yang dianjurkan kita agak harus efisiensi dan sebagainya. Iya. Memang kalau program-program yang menyentuh kepada masyarakat tidak ada pemotongan efisiensi, tetapi yang sifatnya kurang manfaat, misalkan FGD, seminar-seminar, kemudian kunjungan kerja yang kurang manfaat. Iya. Sekarang justru kunjungan kerja itu yang difokuskan adalah kunjungan kerja di wilayah daerahnya masing-masing. Di DPRD ini yang Dapil Ponorogo dia kunjungannya ke sana, yang Dapil Pacitan dia kunjungan. Kalau dulu kan bisa lintas kan. Kalau keluar negeri kemana ya? Keluar kota, keluar daerah ya. Sekarang itu justru dioptimalkan untuk ke daerah pemilihannya masing-masing. Jadi itu era sekarang itu sudah diatur sedemikian rupa. Termasuk juga hibah. Hampir sekarang itu tidak boleh kalau kita hibah itu pokok-pokok pikiran kita itu lintas kecuali tertentu gitu. Nggih. Misalkan saya Surabaya, kemudian memikirkan untuk daerah yang lain. Iya. Ini mesti menjadi masalah. Iya kan? Iya. Mesti ada apa-apa kan gitu. Nggih. Jadi kalau dulu kan dari DPR Dapil Surabaya, tapi aspirasinya dibuang ke Sumeneb, Madura. Sumeneb, Sampang yang banyak. Iya. Ya itu akhirnya enggak kol. Iya, karena bukan wilayahnya. Bukan wilayahnya, karena kita mengajukan pokok-pokok pikiran atau budgeting itu ya masukannya dari
wilayah. pada waktu kita reses di wilayah itu. Nggih. Wong dia nggak pernah reses di sana kok bantu sana gitu ya. Ini yang jadi Jangan ada masalah. apa ini salah Ya, sasaran. ini yang sekarang kita benahi itu. Iya betul. Ya ya. Jadi memang ada perlakuan khusus misalkan seperti saya ini ya, ada daerah misalkan kita tahu persis bahwa pondok pesantren ini sangat-sangat membutuhkan. Itu bisa Lintas dan bisa. lintas. Dan itu memang apa kapasitasnya saya sebagai ketua misalnya. Iya betul. Tapi kalau Tidak semua. kalau semua anggota semua seperti anggota itu, itu aduh. bisa rusak ini. Nggih. Ya, Ya, berarti ini salah satu di antaranya. Ya. Nggih. Kemudian ini kaitan Ketua DPRD Jawa Timur panjenengan. Nah, sebenarnya ada mungkin bisa dijelaskan beberapa tujuan dari pengawasan secara praktis. Pengawasan DPRD bertujuan untuk apa? Ya, jadi pengawasan itu tujuan utama memastikan Nggih. terhadap APBD yang kita bahas, apakah memang betul-betul dilaksanakan atau hanya sekedar dipasang tetapi tidak direalisasikan. Nggih. Itu fungsi pengawasan yang utama. Nggih. Kemudian kita melakukan evaluasi. Apakah yang dibelanjakan itu betul-betul tadi itu yang saya katakan. Nggih. Misalkan jalan ini, jembatan ini anggarannya sekian, kok jadinya seperti itu kan itu ya. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan pengawasan. Kemudian kita juga mencegah adanya penyalahgunaan anggaran dan pemborosannya. Ya, tadi itu beli sapi. Iya, sapinya. Sapi 20 juta kok oleh pedet Rasa ya. pedet. Nah, itu pengawasan DPR ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menjamin hak layanan warga akan terpenuhi, misalkan persoalan air. Ya kan? Air ini tidak semua daerah itu tercukupi. Apalagi musim kemarau. Dinas provinsi bisa ngirim air, ngedrop air di wilayah-wilayah itu dalam rangka. Termasuk juga mencarikan solusi, yaitu ada pipanisasi di wilayah yang belum terseralui oleh air bersih. Itu yang terakhir, memberi rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasinya. Misalkan ya kita ada penyimpangan, ada hal yang tidak pas kalau kita lihat dalam rangka pengawasan itu, ya otomatis kita merekomendasi terhadap dinas. Kalau dinas itu tidak memperhatikan, tentu ada pihak-pihak yang itu, utamanya adalah kepala daerah. Di pimpinan termasuk saya langsung negor kepada gubernur atau kita ngejak diskusi dengan gubernur, dengan kabupaten di wilayah yang ada. Seperti kelangkaan BBM kemarin. Wilayah. Ya, itu kan sebenarnya persoalannya adalah ada pembangunan. Yang di situ menghambat jalur distribusi. Di sisi lain adanya KM yang tenggelam itu akhirnya banyak kapal-kapal yang harus dievaluasi untuk dia layak jalan atau tidak. Terus bersamaan dengan cuaca, anginnya yang kencang. Ya ini ada 3 faktor ini numpuk jadi satu, akhirnya pengiriman BBM yang di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya itu terlambat. Akhirnya menjadi persoalan krisis energi yang ada di sana, krisis minyak kan. Itu bukan karena Pertamina tidak ada bahannya, enggak. Karena distribusinya. Itu masalahnya. Itu pengawasan DPR, sehingga DPR turun ke sana dengan gubernur, ngundang Pertamina, ngundang Dinas Perhubungan, carikan solusi. Lewat apa ini? Akhirnya berapa alternatif yang harus dilakukan. Wah,
semuanya hadir di Ya. tengah-tengah masyarakat. Iya, solusi. Nggih, monggo kali disambil lagi Oke, Pak, oke. monggo Oke, nggih. oke, makasih. Sebelum kita lanjut. Ya, alhamdulillah. Jadi memang yang terbaru kaitan Pertamina, kelangkaan itu DPRD juga sangat hadir di masyarakat sekali, Pak. Saya baru mengerti karena podcast ini, oh ternyata semua ini bersinergi jadi satu gitu. Iya, Bang, nggak ya. bisa itu diselesaikan hanya parsial-parsial. Ini harus Dinas Perhubungan dihadirkan, ya kan? Nggih, Pertamina dihadirkan, Nggih, kemudian juga kepolisian Iya, iya. yang ngatur lalu lintas yang ada di sana. Nggih, nggih. Kemudian juga ASDP yang nangani Perbaikan mungkin. enggak, ASDP itu yang nangani kapal. Oh, yang permasalahan kapal Yang itu. permasalahan kapal itu Iya. kalau nggak harus segera terangkut truk-truk yang menuju ke Bali itu. Oh, Itu akan panjang sampai berkilo-kilo meter. Nggih, Karena dia nggak bisa masuk. Iya, iya. Begitu di terminal atau tempat mau penyeberangan itu udah penuh, kan larinya ke jalan. Iya, iya. Begitu jalan masih belum terangkut lagi ke jalan lagi itu jalan lagi sampai Karena kapalnya masih banyak yang dievaluasi. banyak yang dievaluasi itu. Nah, masyarakat kan tahunya ini apa ini? Dan iya, masyarakat kan inginnya ini, loh ini diapakan kalau tidak ada ini dibawa kemana ini BBM-nya mungkin gitu, Pak. Jadi itu problem itu harus diketahui dari asal persoalan masalah yang ada. Ini tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi harus fungsi pengawasan DPRD terus minta kepada baik aparat yang ada di lapangan maupun yang punya kebijakan serta teman-teman yang mempunyai kewenangan di wilayah itu. Ya. Nah, kemudian ini Pak, sebelum kita lanjut ke sini kalau waktunya masih ada. Ini masyarakat ini apa juga bisa menjadi pengawas, misal tadi ada jalan atau ada sapi, anggarannya sekian jadinya pedet tadi, bagaimana nih untuk masyarakat, pengawasan masyarakat? Ini pendidikan podcast ini salah satu diantaranya nyambung lidah DPR ke masyarakat. Masyarakat jangan takut-takut. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, utamanya provinsi, kalau ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan, segera sampaikan kepada wakil Anda yang ada di sana. Supaya ini anggaran pendapatan daerah, baik itu yang dibelanjakan maupun pendapatan yang sifatnya potensi, itu bisa digali oleh provinsi. Begitu juga ketika dibelanjakan. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan, masyarakat segera memberikan masukan, informasi, dan melalui komunikasi, WA dan sebagainya, sampaikan kepada wakil-wakil Anda yang di sini. Contoh sekarang, banyak galian C yang ada di wilayah-wilayah, ya kan? Di situ kan menggunakan alat-alat berat. Alat berat ini tidak pernah dipajeki. Sementara kita punya sepeda motor aja dipajeki. Padahal alat berat ini menghasilkan jutaan uang. Iya kan? Iya, betul. Kenapa yang sepeda motor kita atau mobil kita yang hanya kita pakai untuk transportasi, melancarkan kegiatan kita aja dipajeki? Lah ini tentu wilayah-wilayah yang punya tempat penggalian C alat beratnya yang puluhan bahkan itu terus lapor pada. Ini di sini ada traktor. Jumlahnya sekian nanti. Misalkan tambang di Banyuwangi. Itu yang melakukan tambang emas itu. Itu di sana tentu masyarakat harus lapor. Ini karena ada penambangan yang di Banyuwangi,
kemudian merusak lingkungan, akhirnya banjir, akhirnya Oh iya, Pak. pembalakan dan sebagainya. Ini dilaporkan. Nggih. DPRD Provinsi Jawa Timur tentu akan segera meninjau ke sana, kemudian solusi berapa. Berarti kita harus mengundang Dinas Lingkungan Hidup, Ya. Dinas Perhutani, Dinas Kehutanan, dan juga kepada aparat-aparat yang bersinggungan dengan itu, termasuk dengan kementerian yang ada. Ya, okay. Itu. Nah, gini Bah, ini oke sudah terbuka. Nah, ini kadang masyarakat saya takut lapor ke DPRD. Nanti jangan-jangan menjadi masalah untuk diri saya. Ini apa ada memang perlindungan khusus berkaitan dengan hal itu agar masyarakat ini tidak takut untuk menyerukan aspirasinya, Bah? Kadang mungkin gitu, Bah. Ya, saya kira DPRD tidak pada tempatnya untuk takuti masyarakat. Iya. Kita ini kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya kan ya? Itu Pak, agar masyarakat perwakilan itu tentu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau perwakilan itu adalah kita ini utusannya. Oke. Ya kan? Kenapa harus takut dengan utusannya, dengan perwakilannya? Kan gitu. Kita ini justru dengan banyaknya masukan dari masyarakat itu adalah peran dan fungsi pengawasan kita semakin optimal. Jika masyarakat tidak memberikan masukan, kita kurang, bukan tidak punya, tetapi kurang pengawasan kita kepada eksekutif maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan kita. Gitu, dan berarti tidak boleh takut, harus dekat dengan DPR. Nah ini karena waktu kita sudah hampir habis, Bah. Nah ini closing statement panjenengan berkaitan dengan pengawasan. Mungkin ketika DPRD sudah memberikan pelayanan pengawasan yang luar biasa, maka masyarakat harusnya bagaimana untuk memberikan semangat demi keberlangsungan pemerintahan khususnya di Jawa Timur ini menjadi lebih baik. Closing statementnya. Ya, jadi kepada masyarakat warga Jawa Timur, kami minta untuk memberikan masukan kepada anggota DPR, khususnya saya yang ada di wilayah Surabaya. Termasuk juga karena saya ketua DPR, tentu akan bisa lebih luas ketika diberikan masukan oleh masyarakat. Peran pengawasan kami terhadap eksekutif akan lebih optimal, akan lebih agresif dan tidak monoton hanya menjadi wakil rakyat yang duduk di kursi, yang tidak pernah turun ke lapangan, tidak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat yang diwakili. Tentu dengan adanya perwakilan masyarakat yang aktif, fungsi pengawasan kita sebagai wakil rakyat ada di Jawa Timur ini akan lebih bisa optimal. Saya kira kepada warga masyarakat Jawa Timur melalui podcast ini, bila mana perlu hal-hal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab Provinsi Jawa Timur, jangan segan-segan untuk memberikan masukan sekaligus untuk bisa melakukan komunikasi dengan kita melalui DPRD Jawa Timur di saat-saat kita kundapil atau reses atau tinjauan ke lapangan terhadap lokasi-lokasi yang memang dibutuhkan untuk sentuhan DPRD Jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur. Saya kira inilah closing statement kami untuk bisa dipahami sekaligus barangkali masih kurang di sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Abah. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu untuk mendampingi warga masyarakat Jawa Timur. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.